Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara besar bagiku. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Oh, kemenangan besar di dalam hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Kau ajaib, Kau mulia. Oh, terima kasih. Berjanji kemenangan-Mu
buat penyertaan-Mu. Haleluya. Tuhanku berkuasa. Inilah keyakinan iman kami akan kuasa Tuhan yang selalu memberi kemenangan kepada setiap umat-Nya. Dan bila kami menerima kemenangan itu, kami mau tetap taat, makin taat kepada Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita masuk kepada Bilangan pasal 31. Mari kita baca ayat 1 sampai dengan yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian. Kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu." Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang, supaya mereka melawan Midian, untuk menjalankan pembalasan Tuhan kepada Midian. Dari setiap suku, di antara segala suku Israel, haruslah kamu menyuruh 1.000 orang untuk berperang." Demikianlah diserahkan dari kaum-kaum Israel 1.000 orang, dari tiap-tiap suku, jadi 12.000 orang bersenjata untuk berperang. Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang. 1.000 orang dari tiap-tiap suku bersama-sama dengan Pinehas anak Imam Eleazar untuk berperang dengan membawa perkakas tempat kudus dan nafiri-nafiri pemberi tanda semboyan. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka. Selain dari orang-orang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Sur, Hur, dan Reba, kelima raja Midian, juga Bileam bin Beor. Dibunuh mereka dengan pedang. Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka, juga segala hewan, segala ternak, dan segenap kekayaan mereka dijarah. Dan segala kota kediaman serta segala tempat perkemahan mereka dibakar. Kemudian diambillah seluruh jarahan dan seluruh rampasan berupa manusia dan hewan itu. Dan dibawalah orang-orang tawanan rampasan dan jarahan itu kepada Musa dan Imam Eleazar dan kepada umat Israel ke tempat perkemahan di dataran Moab yang di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Lalu pergilah Musa dan Imam Eleazar dan semua pemimpin umat itu sampai keluar tempat perkemahan untuk menyongsong mereka. Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan 1.000 dan para kepala pasukan 100 yang pulang dari peperangan. Dan Musa berkata kepada mereka, "Kamu membiarkan semua perempuan hidup? Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi penyebab orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah Tuhan ke antara umat Tuhan? Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Tetapi kamu ini, berkemahlah 7 hari lamanya di luar tempat perkemahan. Setiap orang yang telah membunuh orang dan setiap orang yang kena kepada orang yang mati terbunuh haruslah menghapus dosa dari dirinya pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh. Kamu sendiri dan orang-orang tawananmu, juga setiap pakaian dan setiap barang kulit dan setiap barang yang dibuat dari bulu kambing dan setiap barang kayu haruslah disucikan." Lalu berkatalah Imam Eleazar kepada para prajurit yang telah pergi bertempur itu, "Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Hanya emas dan perak, tembaga, besi, timah putih, dan timah hitam, segala yang tahan api haruslah kamu lakukan dari api.
supaya menjadi tahir. Tetapi semua itu haruslah juga disucikan dengan air penyuci. Dan segala yang tidak tahan api haruslah kamu lalukan dari air. Lagi pula kamu harus mencuci pakaianmu pada hari ketujuh, supaya kamu tahir, dan kemudian bolehlah kamu masuk ke tempat perkemahan. Bapak Ibu, kita telah membaca perikop tadi. Allah memerintahkan kepada bangsa Israel melalui Musa untuk melakukan pembalasan kepada bangsa Midian. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Tuhan memberi perintah memerangi satu bangsa dan alasannya untuk membalas? Bukankah Tuhan kita Yesus mengajar kepada kita untuk tidak saling membalas kejahatan dengan kejahatan? Bapak Ibu, ini konteksnya lain. Bangsa Midian dengan sengaja menantang Tuhan, dengan sengaja mengutuki umat Tuhan. Di kisah sebelumnya, kita tahu bahwa bagaimana bangsa Midian melalui Balak rajanya mengambil Bileam pelihat itu untuk mengutuki bangsa Israel. Nah, ini justru harus menjadi peringatan, pelajaran bagi setiap kita, supaya kita bersikap benar terhadap umat Tuhan, umat Israel. Jangan mengutuki atau memusuhi umat Israel, itu umat pilihan Tuhan. Mengutuki mereka sama dengan menantang Tuhan. Dan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Olehnya, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk membalas. Dan perintahnya ini semua harus ditumpas. Kecuali anak-anak. Itu pun mereka tawan sebagai budak. Memang kita tidak bisa terapkan secara harfiah lagi tentang perikop ini, firman Tuhan ini, tetapi kita mesti ambil makna rohaninya. Selain daripada bangsa Midian yang mengutuki bangsa Israel, bangsa Midian juga merancangkan yang jahat atas Israel melalui siasat Bileam, di mana mereka memberikan perempuan-perempuannya untuk digauli orang-orang Israel yang kemudian tanpa sadar orang-orang Israel itu menyembah berhala karena pergaulan bebasnya dengan perempuan-perempuan Midian yang kemudian mendatangkan murka Tuhan karena mereka terjebak kepada pergaulan yang menyembah Baal Peor. Bangsa Israel jadi menduakan Tuhan. Di pasal-pasal sebelumnya kita telah mempelajari kemudian mendatangkan murka dan kutuk, sehingga banyak ribuan bangsa atau umat Tuhan mengalami kematian karena tulah Tuhan. Inilah peringatan yang kedua, ditujukan kepada siapa saja bangsa-bangsa. Diingatkan bahwa Allah Israel tidak akan tinggal diam jika ada bangsa lain yang membuat umatnya terpisah darinya, mengganggu ibadahnya. Selain daripada itu, di kisah ini di bagian akhir, pasukan perang Israel, kepala-kepala suku itu pulang membawa tawanan perempuan-perempuan Midian yang membuat gusar Musa. Karena perempuan-perempuan itulah yang atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Baal Peor. Sehingga tulah Tuhan turun atas umat Tuhan. Maka diperintahkan membunuh semua laki-laki di antara anak-anak dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki harus dibunuh. Kecuali perempuan muda yang belum pernah bersetubuh, mereka tetap tawan sebagai budak. Dan umat Tuhan itu sendiri, para prajurit, diperintahkan untuk mentahirkan diri. Sampai masa pentahirannya selesai, mereka diterima kembali di hadapan Tuhan dan di tengah umat Tuhan. Kita melihat di bagian terakhir betapa Tuhan mengasihi umatnya. Para pemimpin ini sudah bersalah membawa jarahan perempuan-perempuan
orang Midian, tetapi Tuhan mengampuni. Tuhan mentahirkan kembali, menerima kembali setelah mereka ditahirkan. Bapak Ibu, bagian yang ketiga ini mengajar kepada kita. Seringkali kita berbuat dosa dan bahkan sering pula tidak menyadari apa yang menjadi penyebab dosa di hadapan Tuhan. Kita seakan membiarkan diri dengan pemikiran kita sendiri terhanyut di dalamnya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak akan membiarkan kita terjatuh. Dia terus berupaya supaya kita kembali dalam pertobatan yang benar, menguduskan diri untuk hidup bagi Tuhan. Keselamatan Kristus membuka pertobatan, membuka pengampunan dosa sejauh doa. Doa yang disertai pertobatan selalu mendatangkan kasih setia Tuhan untuk menerima kembali. Mari kita hargai ini untuk kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Belajar dari ketetapan-ketetapan, belajar dari peristiwa-peristiwa masa lalu, apa yang dibenci Tuhan dan apa yang menyukakan hati Tuhan. Itu yang kita lakukan. Demikian berkat firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru hari ini dan firman Tuhan yang membuka hati kami, mengawali kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan mengingatkan kepada kami tentang murka Tuhan. Tuhan membenci orang-orang yang mengutuki umat Tuhan. Tuhan membenci orang-orang yang berusaha memisahkan umat Tuhan dengan Tuhan. Mereka yang menghambat umat Tuhan beribadah, mendatangkan murka atas dirinya sendiri. Dan Tuhan berperang melawan mereka. Tetapi kepada umat Tuhan, Tuhan begitu sayang dan terus memberi kesempatan untuk bertobat. Kiranya kasih karunia Tuhan terhadap umatnya ini membawa setiap kami hidup dalam syukur dan ketaatan kepadamu Tuhan. Berkati setiap umatmu yang bersama-sama hamba-Mu doa pagi hari ini. Berkati iman percaya kami, pengikutan kami akan Tuhan, untuk kami makin mengerti hati Tuhan dan makin taat, makin menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Persiapkan umat Tuhan untuk ibadah esok pagi, ibadah raya. Urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Didi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi para pelayan Tuhan, worship leader, singer, tim musik semuanya. Membawa hadirat Tuhan. Kami umat-Mu menyembah-Mu Tuhan. Dan persiapan-persiapan segalanya Tuhan memberkati. Persiapkan umat Tuhan bertemu denganmu secara tubuh, jiwa, dan roh. Lawatan Allah dinyatakan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, firman Tuhan digenapi, umat berkemenangan, nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.